من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اذكر صلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagian benar jawabannya. Waalaikumsalam. Apa? Karena yang bersalam pertama kan salamnya menggunakan isim ma'rifah itu. Assalamu alaikum. Jadi jawabannya aslinya kan waalaikum assalam. Karena mau diwasol tahu? Mau di apa? Disambung. Jadi waalaikum mim sukunnya setelah kaf itu dibantu dengan dhammah. Kenapa dibantu dhammah? Karena huruf sebelum mim kafnya dhammah gitu. Kan gitu ya? Jadi jawabannya waalaikumsalam. Itu kudu dibenerin. Karena antum adalah peminta-minta ilmu. Bukan penuntut. Kalau penuntut ilmu dituntut lagi nanti. Hah? Kan apa? Talabatul ilm. Talab itu artinya apa? Meminta ya. Jadi kalau diartikan menuntut kayaknya pas gak tuh kira-kira tuh? Hah? Ya nggak tahu, mungkin pas juga ya. Maksud saking kepengennya gitu ya. Jadi jawabannya gimana yang benar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran, di surah An-Nisa, ayat
86. Surah apa? An-Nisa ayat berapa? 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jika kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Bersabda Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, apabila seseorang mengucapkan assalamu alaikum, baginya 10 kebaikan. Tapi kalau dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, baginya 20 kebaikan. Kalau dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Ente kalau ada tawaran begini, ente pilih yang mana? 10 apa 30? Yang benar. 100.000 sama 1 juta pilih mana? Ya salam. Ente bilang ya salam. Karena kalau ceramah pakai ya salam. Ya salam. Jadi nanti kalau ditanya apa isi ceramahnya? Ya salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kalau diberikan salam penghormatan, jawab dengan lebih baik. Kalau ada orang bersalam kepada kalian, Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Apalagi sampai wabarakatuh, itu lebih baik. Atau sekurang-kurangnya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekurang-kurangnya sama. Jangan sampai lebih kurang. Ada orang bersalam sama antum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai perintah nggak ini? Sesuai perintah nggak ini? Tidak sempurna jawabannya. Minimal sama. Kalau orang sampai wabarakatuh, kita sampai wabarakatuh. Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mesti salawat semua ya. Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ada satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh beliau, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Sallu ala Nabi. Dijawab 5 doanya. Waalaikumsalam. Bagi kalian keselamatan dari Allah. Warahmatullah, atas kalian rahmat Allah. Wabarakatuh, berkah-berkah dari Allah. Wa maghfiratuh, ampunan dari Allah atas kalian. Wa ridwanuh, ridha Allah atas kalian.
Ya salam. Antum pulang nanti dari ma'had, ada yang mengucapkan salam sama antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Banyak banget. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mesti balas sama antum lebih baik lagi. Hafal nggak? Coba ucapin setelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Nah, ini yang saya lakukan ini, yang dulu dilakukan oleh Sayyidil Walid Syekh Abdullah Abdun rahimahullah. Setiap menyampaikan suatu ilmu, muridnya disuruh mengulang apa yang dia sampaikan. Jadi membekas untuk selama-lamanya. Ya salam. Kok gelap ya? Oh, kacamatanya gelap. Gurem nih sekarang. Ini kacamata min ini ada min. Mahmud, dengerin. Yang mana yang namanya Mahmud, yang mana? Udah semuanya Mahmud deh. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam di antara manusia? Maksudnya di kalangan manusia, pertanyaan saya, di kalangan manusia, siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Ya salam. Nabi Adam. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Siapa yang pertama kali mengucapin salam? Adam. Nabi Adam. Manggil gurunya aja Ustaz, manggil Nabi Adam. Nabiullah Adam alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wassalam. Diriwayatkan ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, idhab ila haula'in nafar wa qul lahum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pada yang lagi ngumpul sekarang. Allah berfirman kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, temui mereka. Manusia belum ada selain Nabi Allah Adam. Istrinya pun belum ada. Siapa nama istrinya? Nggak pakai Siti, Hawa. Itu Siti aslinya bahasa Arab Sayyidati, wanita mulianya saya. Disingkat sama orang kita Siti. Siapa itu yang pertama nyingkat? Nggak apa-apa deh udah. Maksudnya Sayyidati gitu. Namanya siapa? Istrinya namanya siapa? Namanya Hawa, pakai hak kecil. Hak kecil. Ha, waw, alif, hamzah. Hawa. Lima sumiyat Hawa. Kenapa namanya Hawa? Ente perlu tahu nih. Jadi ceritanya begini, saya keluar dulu ceritanya. Nabiullah Adam alaihissalam asya fil jannah. Tinggal di dalam apa? Al-jannah sudah. Susah dimaknai. Al-jannah ya al-jannah dah udah. Tempat yang penuh kenikmatan. Tapi nggak ada pasangannya. Kesepian. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilham, minta sama Allah. Akhirnya
Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam begitu qama min naumih, sempat ditidurkan sama Allah. Begitu qama min naumih, wajada imra'atan jamilah. Mendapati di sebelahnya ada seorang wanita yang sempurna kecantikannya. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan istri Nabi Ibrahim yang pertama. Siapa namanya? Istri Nabi Ibrahim yang pertama siapa namanya? Sarah orang Batu. Sarah. Aduh, gimana nih anak-anak nih? Sarah orang Batu. Sarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan Sayyidati Sarah di zamannya Sayyidati Sarah. Namun Sayyidati Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa ajmalan nisa. Ya salam. Begitu Nabi Adam bangun nih, balik lagi, Nabi Adam bangun ngelihat di sampingnya ada wanita cantik. Namanya siapa? Pakai H bukan H. Hawa. Itu ceritanya Nabi Adam nanya, "Man anti?" Siapa kamu? Beliau menjawab, "Ana imra'ah." Seorang wanita. "Walima khuliqti?" Kenapa engkau diciptakan? Ini jawabannya nih. Biar tak tahu kalau punya istri, tugasnya istri apa? "Litaskuna ilayya." Semoga engkau hidup tentram bersamaku. Tuh, gitu. Ya salam itu, ya salam. Itu ya salam itu. Itu tugasnya tuh, tugasnya perempuan. Litaskuna ilayya. Sekarang berpikirnya ilmu dulu. Ntar insya Allah dapat zaujah salihah. Om ini kenceng. Anak-anak luar biasa ini, Masya Allah. Jadi lewat malaikat. Malaikat lewat. Al-malaikah alaihimus salatu wassalam. Bertanya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, siapa nama wanita ini wahai Adam? Kata malaikat, kenapa mereka bertanya namanya wanita ini sama Nabiullah Adam? Ya karena ada ayatnya dari Allah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Ya salam. Ini anak kasih contoh sama antum. Antum liatin aja. Artinya perkembangan dunia dakwah di luar membutuhkan cara penyampaian yang baik. Salah satunya perbaiki tajwid, bacaan antum, dan nadanya yang enak. Waktu bawakan ayat seperti itulah. Kalau bisa. Kalau bawakan ayat Al-Quran dengan murattal gitu. Insya Allah. Dengan tartil. Gaya murattal kayak tadi. Apaan? Kita paham gak? Nabi Adam alaihi salatu wassalam diberikan kelebihan oleh Allah mengenal semua nama. Al-malaikah bertanya kepadanya,
Man ismuha ya Adam. Siapa namanya? Dijawab oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ismuha Hawa. Al-malaika bertanya lagi, lima sumiyat Hawa? Kenapa namanya Hawa? Dijawab lagi, li'annaha khuliqat min syai'in hayy. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, min jiri', dari tulang rusuk Nabi Adam. Diciptakan dari benda hidup. Jadi namanya Hawa. Kalau Nabiullah Adam namanya apa? Adam. Kenapa namanya Adam? Kenapa namanya? Alasannya apa kenapa namanya Adam? Khuliqa min adimil ardi. Karena diciptakan dari permukaan tanah, debu-debunya aja. Bukan tanah yang di dalam. Debu-debunya buat ciptakan Nabi Adam. Makanya khuliqa min adimil ardi. Jadi namanya Adam. Alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Jadi kembali lagi kepada apa yang saya ingin sampaikan. Ini belum hamdalah, ini belum ceramah, ini masih urusan salam kan. Ya salam. Hujan gini bubar dong kita. Lanjut ya. Jadi balik lagi, sebelum Sayyidati Hawa radhiyallahu taala anha diciptakan, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk menghampiri mereka. Mereka yang dimaksud adalah al-malaikah. Manusia kan belum ada. Al-malaikah. Nabiullah Adam mengatakan, nemuin malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh para malaikat di langit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, Hadhi tahiyatuk wa tahiyah dzurriyyatik. Ini salam penghormatanmu dan anak keturunanmu. Tuh gitu tuh cerita. Ceritanya begitu tuh. Ya salam itu. Beres sudah. Paham ya? Jadi Nabi Adam udah ngucapin salam di langit. Dan waktu Nabi Adam mengucapkan salam itu kepada al-malaikah, al-malaikah nggak pakai diajarin langsung jawab salamnya. Artinya apa? Sudah amalan penduduk langit ini. Makanya dikatakan ini tahiyya ahlil jannah. Dan ini yang salah satu amalan yang menyebabkan orang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaq. Alhamdulillahilladzi waffaq. Alhamdulillahilladzi razaq. Alhamdulillahilladzi amad. الحمد لله الذي أسعد الحمد لله الذي واصل الإمداد الحمد لله الذي بعث إلينا خير العباد الحمد لله الذي واصل علينا النعم الحمد لله الذي دافع عنا نقما بعد النقم اللهم يا مولى الجود والكرم يا من أنزلت على حبيب الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wah, pintar ceramah semuanya. Amma ba'du tahu. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya hormati, keluarga besar Syekhuna Syekh Al-Alim Abdullah bin Awad Abdun. Semoga keluarga besar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Mudirul Ma'had
Al-Ustadz Husain bin Abdullah Abdun, dan Wakil Mudir Al-Ustadz Saleh bin Abdullah Abdun, dan para al-asatidah dan yang mendampingi Al-Ustadz Rijal, dan seluruh yang hadir sini, Mahmud ini. Mahmud artinya apa? Terpuji, doa insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kumpul saat ini menjelang waktu maghrib di ma'had yang penuh barakah yang disebut dengan ma'had Darut Tauhid. Darut Tauhid berarti yang ada di ma'had ini orangnya kuat iman kepada Allah semua. Darut Tauhid. Semua yang ada di ma'had ini betul-betul beriman kepada Allah. Semua yang ada di ma'had ini betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah Subhanahu wa taala ahad, yang Maha Esa. Ahad, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, esa untuk disembah. Yang pertama, Allah esa pada zatnya. Saya mau tanya sama antum. Ada orang ngomongnya antum-antum, udah antum-antum. Antum aja udah sekali. Ada orang ngomong ulama-ulama, ulama ya udah jamak, ulama-ulama lagi. Ada gak model yang begitu? Mana dia orang itu? Ana mau nanya sama antum. Aneh ada berapa? Aneh ada berapa? Aneh ada berapa? Enggak satu. Ada dua matanya. Ada dua telinganya. Ada mulutnya. Tidak ada makhluk yang jumlahnya satu. Nih ada berapa nih cincin? Jangan dilihatin dong batunya, nggak enak aneh jadinya. Akik Yaman nih. Belinya di Son'a nih. Jadi goyang-goyang begini dong, ntar ada yang nawar lagi urusan. Ini ada berapa nih? Nggak ada yang satu, ada batunya, ada besinya, ada ya nggak ada yang satu. Yang satu pada zatnya hanya Allah. Yang lain ada unsur-unsurnya. Jam tangan, jangan dilihatin. Jam tangan ada berapa? Ada terantainya, ada kacanya, kan begitu. Ini nerangin cara gampang aja. Makanya kita nggak bisa membayangkan zat Allah. Makhluknya kita nggak kelar kita pikirin. Allah esa pada zatnya, nggak sama. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah esa pada sifatnya. Allah kekal, tidak ada makhluk yang kekal. Bahkan al-malaikah akan mati semuanya. Nanti yang niup sangkakala namanya malaikat apa? Israfil. Habis niup, waktu niup semuanya wafat. Malaikat, hatta malaikat Jibril wafat dengan tiupan itu. Tapi yang niup setelah niup juga wafat. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti waktu ingin dihidupkan lagi, malaikat peniup itu yang pertama dihidupkan oleh Allah, meniupkan sangkakala, hidup lagi semua. Tapi semua pernah mati. Allah esa pada sifatnya, nggak ada yang nyamain.
Yang ketiga, Allah esa pada perbuatannya. Oh, siapa yang bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan? Nggak ada yang bisa. Bangunan-bangunan mau pendek mau tinggi pasti pakai tiang. Ini Allah ciptakan langit tanpa tiang, gimana nih caranya? Dan tidak ada yang mampu melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya gini, karena Allah esa pada zatnya, karena Allah esa pada sifatnya, karena Allah esa pada perbuatannya, maka Allah harus disembah. Hanya satu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah harus diesakan ketika kita menyembahnya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Fahimtum wala? Ya salam antum. Qul huwallahu ahad. Ahad. Dulu ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu masih menjadi budaknya siapa itu? Namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar gak namanya? Pernah dengar gak? Bilal. Majikannya namanya siapa waktu itu? Majikannya namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Itu Umayyah bin Khalaf satu geng tuh sama Abu Jahal, Abu Gosok semua itu. Bilal karena sering ngedampingin Umayyah kemana-mana. Umayyah sama sekutunya sering membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka tentang. Akhirnya malah Bilal simpatik. Bilal simpati. Bilal malah suka. Bilal malah ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara diam-diam beliau menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang bangsa Quraisy yang paling mulia di Mekah ketemu dengan Bilal, beliau menghormati Bilal, beliau memeluk Bilal, beliau mengorangi Bilal, hingga Bilal tersentuh dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Karena langsung di depan Nabi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau utusan Allah. Karena syahadatnya langsung depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak depan Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Aslam. Majikannya enggak tahu. Begitu tahu, disiksa habis-habisan Bilal. Ya salam. Disiksa habis-habisan. Apa yang terjadi? Dipecutin. Tapi beliau mengatakan apa? Ahad, 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 ahadun ahad, ahadun ahad. Jadi Bilal tidak ngomong aduh, tidak ngomong tidak ngomong sakit. Nggak ada tuh bahasa begitu. Sakit, sakit. Nggak ada tuh bahasa begitu. Aduh, aduh. Nggak ada tuh. Sumpak, sumpak. Nggak ada tuh. Sedih, sedih. Nggak ada. Ya kayak para santri lah di sini. Kan nggak ada yang pernah ngomong sumpek.
Pejuang semua. Kalau pejuang itu ngomongnya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak ada sumpak-sumpak. Mulai besok kalau ada orang yang suka ngomong sumpak di sini, bacain ayat kursi rame-rame sampai habis. Lagi kesurupan. Gimana ceritanya sumpek? Antum dalam kebahagiaan yang luar biasa. Antum berada di mahat nih, antum lagi senengnya orang. Gak mikirin harga dolar berapa. Gak mikirin bayar listrik. Yang dipikirin cuman mendekatkan diri kepada Allah. Enak betul antum ini. Sumpak. Bacain ayat kursi itu orang. Aneh kalau ngajar di sini nih, kalau aneh dengar ada murid ngomong sumpek tak panggil. Suruh baca Al-Baqarah biar keluar jinnya. Gak ada sumpek-sumpek, gak ada. Ini antum lagi bahagia semua. Kayak wajahnya tuh bahagia semua, lihat. Lucu-lucu. Ya salam, indah tuh. Antum tahu nggak? Orang luar yang lagi pada sumpak, pada sedih, masuk sini ngeliat wajah antum girang. Masa antumnya nggak girang? Kan lucu. Lucu kan? Orang luar datang ngeliat antum mungkin, enak ya, anak-anak ya, pakai baju putih-putih udah di masjid sebelum maghrib, mukanya cakep-cakep ya, enak ya. Entenya sumpak, lucu nggak begitu? Bilal nggak ngeluh, dipecut, disakiti, dijemur panas-panas. Bahkan Bilal itu diseret badannya. Di mana? Di padang pasir. Berat loh ini. Diseret. Itu kelas-kelas kita udah nyerah. Tapi Bilal nggak menyerah. Ada kekuatan yang Allah berikan pada dirinya. Karena apa? Zikrullah. Karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahad, ahad. Enggak ngomong aduh, enggak ngomong enggak ngomong. Ya salam. Ada Wahsy. Ente kenal Wahsy enggak? Kenal di mana? Wahsy, wah bener nih anak-anak nih. Ente kenal Wahsy? Tahu namanya, kenal sih kak, belum, ya kan? Wahsy dulu budak juga. Dulu waktu zaman jahiliyah, belum Bilal masuk Islam, Bilal pernah diadu gulet sama Wahsy. Itu Bilal kalah fisik, dibanting-banting sama Wahsy. Kalau antum nonton film Umar bin Khattab ada tuh. Itu film paling bagus sepanjang zaman itu. Tahu nggak tuh film? Tahu nggak? Iya. Tahu nggak yang bawain tuh film? Siapa? Depan, belakang. Tahu? Yang mana orangnya? Wahsy. Ini pesantren barokah. Kita asal pakai adab aja, keluar baik-baik, bawa barokah di luar. Paham? Jangan kurang ngajar aja. Yang baik, yang benar, yang taat, insya Allah pulang pada jadi orang mulia. Dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Wahsy ngelihat. Udah berhari-hari Bilal dipecut. Udah berhari-hari Bilal diseret. Pakai kuda. Badannya di padang pasir. Tapi Bilal tidak menyerah, mempertahankan keimanannya. Bilal mengatakan ahadun ahad. Sampai Wahsy bilang, ini tenaga dari mana Bilal? Seandainya aku di posisi Bilal, nggak sampai hari pertama saya nyerah nih. Siksaan kayak begini. Padahal kan tadi saya udah kasih tahu contohnya itu. Wahsy pernah bertanding sama Bilal, kuat mana? Wahsy. Tapi begitu ngeliat penyiksaan Bilal, Wahsy angkat tangan, nyerah. Andaikan aku di posisi Bilal, aku sudah nyerah. Berarti ada kekuatan di atas fisik pada manusia. Yaitu apa?
iman kepada Allah. Zikrullah. La ilaha illallah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai terakhir kan menurut riwayatnya tuh udah berat, ditibanin batu perutnya tuh, batu gede sama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf sudah tidak dengar lagi suara Bilal, padahal dekat di situ. Tapi Bilal masih bersuara, ahadun ahad, ahad. Kan udah berat ini, suaranya udah nggak selantang yang pertama. Jadi Umayyah bin Khalaf nggak dengar. Dari kejauhan penyiksaan itu disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah ngelihat dari kejauhan. Orang-orang yang dekat sama Bilal sudah tidak dengar ahadun ahad yang diucapkan Bilal. Tapi Rasulullah dari jauh mengatakan, ya Bilal, ahadun ahad, sallu ala Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat Bilal udah nggak ada yang dengar. Yang dekat Bilal udah nggak ada yang dengar. Rasulullah dari jauh bilang, ya Bilal, ahadun ahad, sambil nangis Rasulullah. Artinya Rasulullah saat itu memberikan bisyarah. Gak lama lagi mau datang pertolongan ahadun ahad yang kau sebut. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan ketemu sahabatnya Abu Bakrin, bukan Bakar, nggak ada nama Bakar. Dibetulin, nggak ada Abu Bakar tuh, nggak ada. Abu Bakrin. Kalau mau disingkat Abu Bakar, harus dibetulkan. Nggak ada Bakar. Abu Bakar nggak ada. Abu Bakrin. Nama aslinya siapa? Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa nama aslinya siapa? Uthman. Hafalin dong, hafalin. Ketemu dengan Abu Bakrin. Bakar, sebagian ulama mengatakan Bakar artinya pelopor, karena beliau yang mempelopori masuk Islam, sehingga dijuluki Abu Bakar. Nah, itu ya, Abu Bakrin. Jangan suka ngomong Abu Bakar lagi ya. Rasulullah Muhammad ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hanya mengabarkan ya Aba Bakar. Karena depannya udah iya kan, jadi aba kan, jadi mansub kan ya. Mudhaf kan ya. Ya salam. Ya Aba Bakar. Bila lagi disiksa sama Umayyah. Rasulullah enggak memerintahkan Abu Bakar untuk membebaskan Bilal. Hanya mengkabarkan. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan besar ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang, beliau bawa hartanya, beliau nemui Umayyah, beliau membeli Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, dan Allah subhanahu wa taala takdirkan Bilal terbeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah Abu Bakar membeli Bilal, tidak langsung dimerdekakan. Adabnya tinggi dengan Rasulullah. Adabnya Abu Bakar tinggi dengan Rasulullah. Beliau menyerahkan Bilal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Bilal, mencium Bilal dan mengatakan, ya Bilal, mulai hari ini kamu merdeka karena Allah. Yang merdekakan adalah Nabi kita Muhammad. Ini kisah yang sesungguhnya. Ya salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilal merdeka dari perbudakan dunia karena keimanannya kepada Allah lewat
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita pertahankan iman ini, kita pertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti kita di akhirat insyaallah Rasulullah mengatakan kepada kita, kamu bebas dari neraka Allah. Kamu bebas dari azab. Kamu masuk bersamaku ke surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam semua. Alaika ya Rasul salam. Hadirkan hatimu dalam bersalam kepadanya. Tumbuhkan kecintaanmu kepada Rasulullah. Talibul ilm mau dapat anugerah besar, mesti cinta sama nabinya Muhammad. Ya Habib salam alaika salawatullah. Dulu di zaman kita banyak yang mimpi Rasulullah santri itu. Bahkan nggak sedikit teman-teman kita dan teman-teman kita insya Allah mudah-mudahan Allah kabul mimpi Rasulullah keliling di pondok ini. Sallu ala Nabi. Dan setiap kita yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senangnya biasa kita lapor sama Syekhuna al-Ustadz Abdullah Abdul. Ustadz, tadi malam ana mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapor nih. Terus Ustadz bilang, kamu pasti jadi ulama. Karena kalau talibul ilm mimpi Nabi, itu bisyarah. Mau jadi ulama dia. Darut Tauhid diberi kemudahan untuk mimpi Rasulullah. Antum jangan sia-siakan keberadaan antum di sini. Jangan sampai bertahun-tahun antum di sini nggak mimpi Rasulullah. Dulu ada seorang anak sekamar udah pada mimpi Rasul, tinggal dia yang belum. Saking kepengennya dia mimpi Rasulullah, dia datang ke Masjid Al-Mubarak ini sebelum subuh. Sengaja dia datang sebelum subuh ke sini. Dia tahajud. Dia mohon nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, izinkan hamba melihat Rasulullah. Datangnya kemari sebelum subuh, hanya punya hajat pengen mimpi Rasulullah. Enggak lama anak itu mimpi Rasulullah. Dan yang dia lihat, Rasulullah ngambil air wudhu di situ. Dia manggil-manggil dari atas, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cerita dia sama Ustadz besoknya. Ustadz bilang nanti gedenya ente jadi ulama. Dan Allah kabul doa Ustadz Abdullah Abdul. Jangan sia-siakan keberadaanmu di sini. Kamu harus mimpi Rasulullah. Kalau salawat nggak diragukan lagi. Anak-anak Darut Tauhid itu pecinta salawat. Apalagi kalau malamnya mau maulid. Wah udah rapi semua, bersih semua, wangi semua. Tinggal satu hal saya kasih tahu lagi yang paling penting. Antum harus punya jiwa rahmah sama teman-teman. Jiwa rahmah. Jangan zolim sama teman. Jangan kurang ngajar sama guru. Insya Allah mimpi Rasulullah. Karena Rasulullah punya jiwa rahmah. Jangankan sahabatnya, musuhnya disayang. Yang meninggal di perang Badar di kalangan kufar, itu Rasulullah nangis, kenapa kalian yang menjadi musuhku? Itu Rasulullah nangis.
Antum mesti punya jiwa rahmah sama teman-teman antum. Harus ada kepedulian, mau membantu, sayang, jangan dendam, jangan sombong sama teman, jangan zolimin teman. Kalau ada teman yang kurang paham, jangan diketawain, didoain, dibantu biar dia paham gimana caranya. Orang-orang yang punya jiwa rahmah semacam ini, cepat banget nanti dia mimpi Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Angkat suaranya. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Syekhuna al-Ustadz Abdullah Abdun rahimahullah tabaraka wa ta'ala radhiyallahu anhu. Beliau pernah bilang di sini. Saya masih ingat, berdiri di sini. Bangunan lama dulu ya. Berdirinya di sini. Beliau bilang begini, ya aulad. Manggil kita seringnya ya aulad. Sebenarnya saya punya undangan banyak. Bukan tidak punya undangan. Saya ini banyak undangannya. Murid-murid saya sudah kesebar seluruh Indonesia. Karena beliau kan ngajar dari Ayam Bondowoso. Guru besar ini. Muridnya habaib, masyayikh. Banyak sekali muridnya. Jadi orang besar. Saya diundang acara-acara maulid mereka. Bahkan mereka itu berharap saya datang. Tapi saya tolak undangan-undangan itu. Karena saya sedang sibuk mendidik kalian. Karena Darut Tauhid ini proyeknya Rasulullah. Ini Syekhuna nih, anak hadir di sini. Beliau bilang ini ma'had proyeknya Rasulullah. Di sini dicetak orang-orang benar. Orang-orang hebat. Orang-orang yang akan mengajak umat kepada jalan yang benar, insya Allah. Lah gimana mau benar kalau kitanya nggak benar? Kita udah ada di tempat benar, jangan sia-siakan ini. Antum harus sungguh-sungguh, antum harus semangat. Mulai sekarang taubatan nasuha. Yang kemarin banyak malas sholat, mulai sekarang nggak boleh lagi begitu. Begitu azan, sholat. Benar-benar kita jaga ibadah kita. Kita jaga daras kita, jangan sampai telat. Akhlak kita perbaiki. Jadi itu nggak harus kita ke Hadramut. Di sini pun kalau Allah anugerahkan, udah bisa jadi orang besar. Udah banyak kiai-kiai besar di daerah Malang ini yang cuma lulusan dari sini. Dan jadi kiai-kiai besar. Jadi mudir-mudir ma'had. Insya Allah antum semua yang hadir di sini memperbaharui semangat antum. Contoh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mulai sekarang kalau lagi sedih, lagi sumpek, zikrullah obatnya. Ente kalau lagi sumpek di ma'had, jangan suka ngomong sumpek, jadi doa. Ente ambil air wudu. Ente datang ke Masjid Al-Mubarak. Salat 2 rakaat, nangis sama Allah. Ya Allah, hilangkan kesedihan hamba. Ya Allah, buka hijab hamba agar hamba bisa menikmati dari tauhid ini. Al-Imam Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki udah sering berkunjung ke sini. Coba lihat. Al-Habib Salim Asyatiri udah berkunjung ke sini. Al-Habib Umar bin Hafid udah berkunjung ke sini. Bahkan murid-murid pertama Habib Umar diantaranya dari sini. Dulu murid-murid pertama Habib Umar itu dari Darut Tauhid dan dari Dalwah. Banyak habaib kubar sudah pada datang. Banyak aulia yang datang ke sini. Banyak orang soleh yang udah pada mondok di sini. Mungkin muridnya juga banyak yang sudah jadi aulia, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Qulu jami'an ya Allah. Angkat kedua tangannya semua ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Qulu jami'an ya Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, teruskan. Kami ingin mimpi Rasulullah ya Allah. Izinkan semuanya mimpi Rasulullah. Izinkan semua melihat Rasulullah. Tambahkan cinta kami kepada Rasulullah. Izinkan semua mimpi Rasulullah. Ya Allah, sebagaimana kau mengizinkan kami dahulu bermimpi Rasulullah di Darut Tauhid ini, izinkan anak-anak ini semua mimpi Rasulullah. Izinkan bisa melihat Rasulullah, bisa mencium tangan Rasulullah, bisa mencintai Rasulullah, bisa menjadi pejuang-pejuang Rasulullah, bisa menjadi pengikut setia Rasulullah, bisa menyebarkan agama Rasulullah, bisa berakhlak seperti akhlak Rasulullah, bisa punya tujuan cinta Rasulullah, bisa bangkit di yaumul qiyamah bersama guru kami Syekh Abdullah Abdun, Habib Abdul Qadir bil Faqih, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan para guru-guru mulia di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua katakan ya Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah. Jangan lihat kanan dan kiri, pejamkan matamu, pusatkan perhatianmu kepada Sang Maha Pencipta. Semua katakan ya Allah. Jangan lihat saya dan orang sekitarmu. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Fakirkan dirimu sefakir-fakirnya di depan Yang Maha Agung Allah. Hajat kita ingin melihat Rasulullah. Hajat kita ingin bertemu Rasulullah. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hiasi Darut Tauhid ini dengan rahmat, dengan barakat. Ya Allah, semua yang ada di sini jadi orang-orang mulia dunia akhirat. Jangan ada satu pun yang keluar. Jangan ada satu pun yang keluar dari barisan guru mulia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pastikan kami selamat dunia akhirat. Orang tua kami yang menjadi penyebab kami pesantren di sini, ampuni ibu kami ya Allah. Ampuni ibu kami ya Allah. Ampuni ummi ya Allah. Ampuni abi ya Allah. Ampuni abah ya Allah. Mudahkan rizkinya abah kami. Mudahkan rizkinya orang tua kami. Membiayai sekolah kami. Ilahi, mudahkan semuanya bisa berangkat ke Tarim Hadramut. Mudahkan semua bisa berangkat ke Tarim Hadramut dan ke tempat-tempat yang diberkahi untuk menjadi orang-orang saleh, menjadi pejuang-pejuang muslim. Ya Allah, semua katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Ampuni kami selama ini malas ibadah. Ampuni kami selama ini malas belajar. Ampuni kami selama ini kurang ajar sama guru. Ampuni kami yang selama ini zalim kepada teman-teman kami. Ilahi, terima taubat kami menjelang maghrib ini. Semua mengatakan ya Allah. Angkat kedua tangan kalian, katakan ya Allah. Jangan lihat saya, terus ya Allah. Teruskan. Teruskan. Buang gengsimu, buang sombongmu. Siapa yang mengizinkan kau menyebut ya Allah? Siapa yang mengizinkan kau menyebut ya Allah? Allah yang mengizinkan. Dan Allah yang akan mengabulkan segala harapanmu. Ilahi, panjangkan umur kami, sehat walafiat, luas rezeki, ilmu manfaat, bisa menjadi penyebab hidayah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina min indik, wa afid alaina min fadlik, wa ansur alaina min rahmatik, wa anzil alaina min barakatik, wa albisna libasa afwika wa afiyatik fi dunya wal akhirah. Allahumma la tali' lana dhanban illa ghafartah, ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واحشرنا غدا في زمرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله. Penuntut ilmu merintih padamu ya Rabb, penuntut ilmu merintih padamu ya Rabb. Sukseskan kami semua ya Rabb, muliakan kami semua ya Rabb. Penuntut ilmu bersamamu ya Rabb. Dan ibu mereka mendoakan mereka ya Rabb, ayah mereka mendoakan mereka ya Rabb, guru-guru mereka mendoakan mereka ya Rabb. Ya Allah ya Allah. قل له يا الله، قل له يا الله، قل له يا الله. نادوه Allahu Allah. Kalian sedang dekat dengan Allah, kalian sedang menikmati kedekatan dengan Allah. Rahmatnya sedang menyentuh hatiku dan kalian. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya dalam hidup. Jika kau mengerti dan paham, tak semua diberikan kemuliaan ini, tak semua diberikan kesempatan dekat dengannya. Karena kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis kita. Andaikan hijab terbuka saat ini, kau akan melihat rahmat yang turun, cahaya yang sedang menembus ke dalam sanubarimu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون. الله الله الله. Kami menyia-nyiakan waktu ya Allah. Kami taubat ya Allah. Kami taubat ya Allah. Kami mau jadi orang baik mulai sekarang ya Allah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. Semua ألا يا الله. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. وصلى الله على سيدنا محمد
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالقبول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah jadikan ini hari Id buat antum semua. Semangat lagi. Taubatan nasuha sudah selesai main-main. Ini sudah banyak musuh. Perlu ada orang-orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Sekarang mumpung di dalam, belajar yang benar. Sehari jangan kurang dari 5 mufradat bahasa Arab. Jangan kurang dari minimal 3 hadis, 3 ayat dengan maknanya. Belajar terus, dipupuk terus, tabung terus. Nanti saatnya Anda keluar, Anda sampaikan kebenaran. Karena penyampai kebenaran, insya Allah dijadikan orang benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti habis maghrib baca maulid. Waktu baca maulid hadirkan di hatinya kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin lama maulidnya, makin tambah jamnya, makin nambah lagi cintanya, makin nambah cintanya. Begitu mahal qiyam, menikmati kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzin. Dakhala al-maghrib. Azannya di sini. Biar sekalian masuk. Kameranya jangan matiin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Mustafa.